Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Faisal Miko dengan NIM 2424 10 10 30 38. Video ini dibuat untuk presentasi proyek akhir pemrograman website kelas B. Untuk pertama-tama di sini alasan dari saya membuat proyek ini yaitu saya sempat ingat ketika saya pernah dirawat di salah satu rumah sakit. Itu di bagian di bagian website yang tersedia itu ternyata kayak masih hancur gitu. Terus saya sempat mikir, kira-kira enak kayak bisa nggak ya bikin kayak website rumah sakit, dan akhirnya saya memutuskan untuk bikin aja dulu website rumah sakitnya, kira-kira bagus atau tidak. Dan jadilah proyek ini. Nah, untuk awal-awal di sini masih dasar ya, ada website halaman awal, ada bagian beranda, lalu ada bagian tentang kami, ada layanan, dokter, ada kontak dan juga login. Mungkin langsung saja kita ke login ya. Nah, untuk login di sini saya pakai satu akun ya. Seperti ini untuk akunnya, dan untuk passwordnya juga itu disesuaikan dengan yang di database ya. Mungkin bisa dilihat di readme. Nah, ini untuk halaman dashboard awal ya. Jadi ada sebuah kotak selamat datang ya di sini, kontainer selamat datang. Lalu ada beberapa fitur manajemennya. Di sini untuk fitur yang ada itu sebenarnya ya ke-8 fitur ini dalam bentuk CRUD aja sih. Jadi masing-masing dari setiap bagian ini tuh CRUD yang diulang-ulang gitu. Totalnya ada 8. 6, 7, 8. Ya. Sama ada ini sih sebenarnya ya. Ada bagian website awal tadi dan juga bagian manajemen dashboardnya saja sih. Lanjut ke bagian, misal di sini kita mau ke CRUD dokter misal ya. Di bagian dokter ini misal kita nambah untuk namanya misal Muhammad Wahyu Wano misal ya. Untuk emailnya misal di sini wahyu@gmail ya. Untuk gambar mungkin di sini misalkan saja pakai logo UNED ya. Untuk nomor telepon saya bebas saja. Untuk address misal di Jember. Untuk status misal kita buat inaktif dulu. Untuk kualifikasinya misal bisa melompat seperti ini. Untuk posisi misal kita buat posisinya itu jadi security saja. Untuk salarinya misal 60. Saya langsung aja create. Nah, di sini sudah ada ya untuk Muhammad Wahyunya. Untuk fotonya agak sulit untuk menampilkan ya. Untuk posisinya seperti ini, emailnya, fontnya, salary, status dan lain-lainnya. Misal di sini kita mengedit punya Wahyu. Misal punya Wahyu jadi Cahyana. Seperti ini ya. Untuk addressnya misal Jember Utara. Untuk kualifikasinya misal bisa berjalan di atas air misal ya. Untuk posisinya misal dia sudah bisa menjadi seorang akuntan misal, sehingga salarinya naik menjadi 85.
Kalau misalkan kita update di sini, nah bisa dilihat ya di sini namanya udah berubah, posisinya juga sudah. Kalau misalkan kita mau hapus juga bisa kita hapus di sini. Kalau kita hapus tinggal oke saja dan datanya akan terhapus. Misal kita ke bagian lain, di sini misal ke blocks, kurang lebih juga sama sih. Maksudnya kayak sama-sama cuma CRUD saja. Misal di sini gedungnya itu kita tambahin gedung utama misalnya. Untuk kodenya misal ini saja. Nah, di sini sudah ada ya untuk gedungnya. Kalau misalkan kita edit juga bisa. Misal kita ubah jadi 63 atau 68 ya, bisa. Kita update saja dan bloknya berganti. Kalau kita hapus juga bisa, tinggal kita hapus saja. Ya, yang lain juga kurang lebih sama sih seperti ini, tinggal dashboard yang isinya CRUD aja masing-masing, untuk datanya juga bentuknya list. Kita mungkin lanjut dulu ke ke codingannya dulu ya. Untuk codingan di sini misal kita buka halaman awal terlebih dahulu. Mana halaman awal? Gimana? Oh, coba bentar. Ini bukan. Nah, ya benar. Ada bagian selamat datang. Jadi di halaman awal itu ada, kita ke bagian ini dulu ya. Nanti ada bagian layout untuk bagian atas ini. Misal di sini pertama-tama awalnya kan di sini ada bagian typewrite untuk selamat datang, terus pelayanan profesional dan seterusnya. Ada juga bagian kodak 3 ini. Bagiannya simple aja ya, cuma sebuah kontainer 3 buah. Ada layanan gawat darurat, jam operasional, dan fasilitas lengkap. Untuk di bagian bawahnya juga kurang lebih sama saja ya, cuma mungkin isinya agak beda dikit. Misal di bagian tentang kami ini pakai sebuah heading. Terus misal untuk bagian layanan unggul ini pakai row juga. Untuk jumlahnya kan di sini ada berapa? Ada 6 ya di sini. Ada juga untuk bagian ini appointmentnya seperti ini ya, ada sebuah form saja sedikit berjumlah 1 aja di sini. Selanjutnya untuk bagian dokter juga ada 3 buah ya di sini seperti yang bisa dilihat. Terus terakhir ada bagian kontak. Kita ke bagian layout dulu ya mungkin. Ke layout dulu. Layout itu bagian mana ya? Tunggu sebentar. Ini bukan. Kan yang sepertinya yang ini. Oh iya benar. Di bagian awal kan kalau kita lihat di sini ada sebuah logo ya, sebuah gambar ya. Untuk gambarnya ini yang dipakai itu bagian ini, logo 3. Kalau misalkan kita lihat di bagian logo 3 itu bagian gimana ini? Image loader. Mana ya bagian itu ya? Nama untuk loader deep asset image. Di mana ya? Maaf, mau tunggu sebentar ya. Ini dia. Loaders ada bagian logo 3 ya. Tolong untuk bentar. Nah, ini dia. Jadi sebuah logo aja ya, simple. Kembali ke bagian awal tadi di bagian layout.
Mana barusan bagian layout? Ini dia. Setelah bagian logo ini ada bagian 3 ini ada nomor, email sama jam ya. Sama juga di sini ada nomor, email sama jam. Di bawahnya ini ada bagian beranda tentang kami sampai login. Khusus untuk bagian login itu nanti akan dibuat sebuah fungsi out ya. Kalau kalau misalkan isinya itu isopradmin, dipindah ke admin dashboard. Kalau enggak nanti dipindah ke home dashboardnya saja langsung. Kan kalau ternyata belum login nanti pindah ke bagian login. Terus di bagian bawahnya ini sistem manajemen rumah sakit modern. Bagian bawah ini juga ada ya di sini sistem manajemen rumah sakit modernnya. Bagian kontak kami ada beberapa datanya pakai kelas seperti ini. Dan ya sudah itu aja sih. Lanjut ke bagian dashboard ya. Kita kembali login lagi. Misal pakai Faiz ya. Nah ini. Terus ini buat halaman dashboard, bisa kita cek di sini ada bagian dashboard ya. Untuk bagian dashboard di sini simpel aja, ada sebuah dashboard overview-nya, lalu ada bagian ininya ya, bagian sambutannya. Langsung ke bagian bawah di sini sesuai dengan bagian kodaknya ada sebuah sebuah nama untuk total bagian daftar sebagian ini, terus ada nanti passionnya juga seperti apa. Kalau misalkan nanti ditekan di database itu akan crowd di admin passion ini. Lain-lain juga akan berlaku sama ya. Kalau misal kita ke salah satunya saja, misal ke employees, itu isinya juga simple ya, cuma sebuah list saja. Jadi ya tinggal buat aja sebuah listnya seperti ini untuk datanya seperti apa. Di bawahnya ini untuk isinya nanti bakalan seperti apa. Kalau misalkan kita mau menambah data baru, nanti tinggal ke create dan ya tinggal add aja datanya yang ada seperti apa. Sama juga bikin form seperti ini. Untuk bagian edit, kita misalkan kurang lebih juga sama seperti form create ya. Cuma bedanya kalau bagian ini kan kita harus nge-address juga isinya di database, nanti harus dipanggil lah kurang lebihnya. Jadi juga harus dipanggil. Terakhir ada fungsi out untuk ngecek kira-kira isinya seperti apa. Kalau misalkan nanti forgot juga ada ya. Ini ada bagian fungsi live wire di setiap tempat. Itu ada kayak misal kalau ngebuat nanti bakal memanggil bagian apa, kalau misalkan mau edit itu manggil bagian apa, dan seterusnya. Ini juga berlaku untuk JavaScript yang lain ya, untuk bagian blocks, dashboard dan lain-lain. Untuk modelnya juga simple di sini, untuk cuma bagian yang available aja dan return sisanya saja. Mungkin itu saja untuk video presentasi saya. Terima kasih karena sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan selama presentasi berlangsung. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.